Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di dalam kitab Khazinatul Asrar karangan daripada Sayyid Muhammad Haqqin Nazili, tepatnya halaman 38, ternyata di situ dijelaskan mengenai masalah sholat Lailatul Qadar. Mungkin mengenai masalah sholat Lailatul Qadar hanya orang-orang tertentu sajalah. Di kalangan orang awam naiki kurang dikenal ataupun kurang diketahui. Nah, ini halamannya halaman 38. Halaman 38. Kitabnya kitab Khazinatul Asrar. Bagaimanakah tata cara melaksanakan sholat Lailatul Qadar? Sholat Lailatul Qadar. Yang pertama, ya kita niat. Bagaimanakah niat sholat Lailatul Qadar? Usolli sunnata Lailatul Qadri rok'ataini ma'muman ataupun imaman lillahi ta'ala. Niat ingsun sholat sunnah Lailatul Qadar 2 rakaat, tingkahnya jadi makmum ataupun imam karena Allah Ta'ala. Itu niat sholat Lailatul Qadar. Adapun tata cara melaksanakannya, kita sholat 2 rakaat ya sesuai dengan niat tadi tuh, sholat 2 rakaat. Setiap rakaat setelah kita baca yang namanya Fatihah, kita baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi setiap rakaat setelah kita baca Fatihah, baca Al-Ikhlas 7 kali. Nanti setelah beres, artinya setelah kita uluk salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lantas kita baca istighfar 70 kali. Baca istighfar 70 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu baca 70 kali setelah kita selesai melaksanakan sholat Lailatul Qadar. Setelah kita beres baca istighfar 70 kali, lantas kita berdoa. Berkenaan dengan adakah syariat sholat khusus, sholat Lailatul Qadar. Ini penting saya sampaikan dikarenakan masih ada sebagian kalangan kaum muslimin dan juga kemarin tampaknya mencoba di broadcast kembali di media sosial dan grup WhatsApp yang sampai kepada kami bahwa pada malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ada anggapan disyariatkan sholat secara khusus yang kemudian diistilahkan dengan sholat Lailatul Qadar. Di antara yang sampai kepada kami beritanya yaitu jumlah rakaatnya 2 rakaat, dua rakaat. Setiap rakaat setelah baca surat Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 7 kali. Jadi sholatnya 2 rakaat. Tiap rakaat setelah selesai baca Fatihah itu baca surat Kulhu, surat Al-Ikhlas 7 kali. Itu belum seberapa karena berbanding lurus berdasarkan info yang sampai itu dengan fadilah, dengan pahala.
Ya mungkin dog puyuh lah. Nah sekarang ada yang lebih heboh gitu, yaitu bahwa sholat Lailatul Qadar ternyata 2 rakaat itu paling sedikit. Nah paling banyaknya Bapak Ibu muslimin muslimat bisa sampai 1000 rakaat. Nah adapun pertengahannya 100 rakaat. Jadi ada paket hemat, ada paket middle gitu kan, ada pertengahan, ada top. Jadi dari yang mulai 2 rakaat 100 rakaat itu di harga pertengahan. Nah sampai yang 1000 rakaat itu tentu bonusnya beda, rewardnya beda. Saya ambil contoh, mau ngambil yang paket untuk minimum, middle, tengah atau yang 1000 rakaat, ternyata dosis bacaannya akan relatif sama berdasarkan resep dari klinik ini, yaitu pada setiap rakaat setelah surat Al-Fatihah membaca surat Al-Zalzalah 1 kali dan Qul-hu 3 kali. Nah nanti setelah salam bersolawat kepada Nabi 1000 kali. Gitu. Jadi ada dua racikan, ada 2 resep berdasarkan kabar yang berkembang itu. 2 rakaat bacaannya bisa Qul-hu, tiap rakaat itu 7 kali. Resep yang kedua yaitu mau yang 2 rakaat 100 rakaat atau yang 1000 rakaat, setiap rakaat setelah baca Al-Fatihah itu membaca surat Qul-hu 3 kali, surat Al-Zalzalah 1 kali. Tetapi setelah salam membaca sholawat itu 1000 kali. Jadi ada 2 versi yang sampai kepada kami. Nah di sini inilah yang menyebar informasi adanya sholat khusus, sholat Lailatul Qadar. Namun sayang seribu sayang, ibadah yang disebut dengan sholat Lailatul Qadar ini tidak memiliki dalil yang benar. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang kedudukan sholat Lailatul Qadar, beliau menjawab, sholat ini tidak ada seorang pun imam kaum muslimin yang mensunahkan, bahkan termasuk bid'ah gitu. Bukan bid'ah lagi tapi bid'ah bid'ah yang tercela. Alangkah pantasnya untuk ditinggalkan dan dilarang dikerjakan. Demikian yang kami kutip dari kitab As-Sunan wal Mubtada'at yang kami kutip di halaman 108. Jadi kesimpulannya, tidak ada syariat sholat malam Lailatul Qadar. Apa yang perlu kita kerjakan di Lailatul Qadar? Tidak ada amal khusus, namun kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah, dianjurkan untuk banyak melaksanakan ibadah kepada Allah semampunya, karena amal ini adalah amal yang nilainya sangat besar, dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sehingga tidak ada, yang kami ketahui, tidak ada istilah salat Lailatul Qadar. Namun Anda bisa melakukan salat sunnah apapun, termasuk tahajud dan yang lainnya. Dan kami ingatkan untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya kapan? Dari mulai maghrib sampai subuh. Sehingga Anda bisa pilih mana yang paling longgar bagi Anda. Wallahu a'lam. Tidak ada sholat Lailatul Qadar
Yang ada adalah berbanyaklah Anda sholat di malam-malam Ramadan agar Anda dapat Lailatul Qadar. Jika Anda tarawih witiran, ya sudah. Kalau Anda ingin menambahkan sholat, sholatlah sholat apa saja. Semoga dengan itu Anda mendapatkan Lailatul Qadar. Cuman mungkin orang awam salah dengar kiainya. Ayo banyak sholat biar dapat Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Pak Kiai sholat Lailatul Qadar. Mungkin dipikir begitu. Namanya orang ya pengen ngikuti guru, tapi kalau kurang pendengarannya, kurang dengar atau agak jauh, akhirnya salah. Sholatlah Anda. Nanti Anda, insya Allah, Anda akan dapatkan Lailatul Qadar. Kalau Anda menghidupkan malam tersebut, malam Lailatul Qadar dengan ibadah, maka Anda beruntung dengan Lailatul Qadar. Insya Allah. Adapun sholat-sholat sunnah, apapun hendaknya bisa Anda lakukan. Hendaknya Anda lakukan. Tentunya yang paling utama adalah sholat isya berjamaah, subuh berjamaah. Disusul tingkatan terbaiknya adalah sholat ba'diyah isya, sholat qabliyah subuh. Kemudian ranking selanjutnya adalah witir, sama witir satu tingkat dengan qabliyah subuh. Baru nanti urutan sholat-sholat witir tadi, sholat-sholat tarawih. Sudah, lakukan itu semuanya untuk mendapatkan Lailatul Qadar seperti itu. Sebab bagaimana Lailatul Qadar disembunyikan oleh Allah. Nah, ini adalah istilah sholat Lailatul Qadar, tapi sholatlah Anda untuk dapat Lailatul Qadar. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.